Bermusik, dan sebenarnya tidak saja bermusik, tapi dalam aktivitas atau perbuatan kita sehari-hari sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesungguhan dari hati. Kesungguhan ini ditandai dengan perbuatan-perbuatan yang benar-benar dilakukan secara maksimal, tidak setengah-setengah, dan tidak ditujukan untuk untuk merugikan orang lain, termasuk merugikan diri sendiri. Nah, perbuatan ini akan benar-benar menjadi sebuah perbuatan yang sangat bermanfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain, lingkungan, dan diri kita sendiri. Sebagaimana seorang ibu ketika mengasihi anaknya, si anak akan lebih nyaman dilayani oleh seorang ibu daripada bapaknya. Itu artinya bahwa ada satu perbedaan yang sangat kuat dan jauh sekali bagaimana sikap ayahnya dan sikap ibunya terhadap dirinya. Perbedaan ini apa yang mendasarinya, menyebabkannya? Itulah kesungguhan hati dan cinta kasih dan kasih sayang yang sangat besar dari seorang ibu kepada anak dapat dirasakan langsung oleh anak itu sendiri. Berbeda dengan ayah, dengan kesibukannya yang lain sebagai kepala rumah tangga, tentu saja ini akan mengurangi nilai maksimal atau nilai perbuatan tersebut kepada anak, sehingga anak benar-benar merasa nyaman dilayani kebutuhannya oleh ibunya sendiri, seperti itu. Nah, ini apa hubungannya dengan musik? Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang sering kita diskusikan, sering kita bahas, dan sering kita latihkan untuk mendapatkan, yaitu soul. Soul. Ada orang mengatakan bahwa soul itu adalah kejiwaan atau sesuatu yang berada di dalam lubuk diri manusia, dikatakan hati yang paling dalam. Soul ini demikian pentingnya sehingga ketika seorang memainkan musik dengan soul yang ia ekspresikan, itu akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi sekali. Nah, betapa pentingnya soul ini, maka kita harus banyak meniru bagaimana sifat dan karakter seorang ibu ketika ia mencintai anaknya. Walaupun anaknya banyak menentang, marah, bahkan menggunakan kata-kata kasar karena nakal dan sebagainya, tapi ibunya tetap sabar, tetap setia, dan tetap tidak mengurangi nilai kasih sayangnya kepada anak. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan ketika kita memainkan musik. Nah, itu sepintas mengenai soul, karena memang sangat sulit menjelaskannya seperti apa soul itu dan bagaimana cara mendapatkannya, meraihnya, sehingga kita bermusik dengan dilakukan seperti seorang ibu kepada anaknya. Nah, di sini ya akan kita praktekkan, kita bahas bagaimana mengolah nada-nada gitar ini sehingga menghasilkan komposisi ataupun sentuhan-sentuhan musik yang diharapkan, yaitu yang memiliki kedalaman hati,
soul yang luar biasa. Dan ini perlu kita ketahui adalah unsur-unsurnya apa saja yang harus kita miliki apabila kita ingin main dengan soul yang benar. Musik diibaratkan sebuah perjalanan. Komposisi musik diibaratkan sebuah perjalanan singkat dalam kehidupan. Artinya bahwa di dalam perjalanan itu terdapat banyak gejolak, banyak kejadian dan dinamika rasa, sehingga orang yang mendengar itu bisa benar-benar menikmati apa yang disampaikan melalui sentuhan musik ini. Nah, oleh karena itu ketika kita memainkan sebuah musik, sebuah improvisasi melodi, maka yang harus dimunculkan adalah yaitu sifat-sifat ataupun hal-hal yang sifatnya alamiah. Kita tidak memaksakan sesuatu, kita tidak memaksakan seseorang untuk menikmati musik ini, dan kita juga tidak banyak mengharapkan pujian ataupun aplaus dari orang yang mendengar. Sama halnya ketika kita makan, kita nggak perlu diaplaus oleh orang lain ketika makan dan minum. Kalau makanan itu enak, kita nikmati sendiri dan kita rasakan sendiri. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan makan, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana lambung kita agar menjadi sehat, menjadi nyaman. Nah itu, jadi aplaus yang diharapkan itu justru dari lambung itu sendiri. Ketika kita memberikan makanan-makanan yang nyaman untuk di lambung, maka lambung itu akan memberikan pujian kepada kita, penghargaan yang sangat tinggi sekali. Dan penghargaan itu ternyata balik lagi kepada kita, yaitu dengan kenyamanan tubuh kita, kesehatan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini maka untuk melatih bagaimana bermusik menggunakan soul ini, yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana caranya kita menyuguhkan sesuatu yang nyaman, yang menyehatkan bagi para pendengar, tentunya orang lain. Karena kita bermusik tentu saja bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, jadikan musik yang kita sampaikan itu merupakan nutrisi yang sangat baik dan efektif untuk menyenangkan, menyamankan orang lain. Jadikan orang lain ini sebagai lambung. Dan apabila orang lain itu benar-benar menikmati apa yang kita sampaikan, maka feedbacknya akan kembali lagi ke kita. Yaitu diri kita akan senang, tubuh kita akan nyaman, hati kita akan senang. Kenapa? Karena orang lain telah mendapatkan sesuatu kebaikan dari diri kita. Nah, di sini yang perlu ditanamkan yaitu bagaimana kita memainkan musik ini secara alamiah dan memang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain sebagai lambung itu. Nah, mari kita coba mainkan bagaimana ekspresi-ekspresi yang bisa ditempuh sehingga musik itu mengalir secara alamiah. Apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan sebagai pilar-pilar pembentuk soul itu? Nah, di dalamnya ternyata banyak. Jadi kita tidak hanya mengandalkan permainan feeling yang tidak menggunakan arahan-arahan dari pemikiran kita. Tetap semuanya harus menggunakan akal dan kita harus bergerak karena alasan-alasan itu, alasan-alasan yang rasional yang semuanya didasarkan kepada ilmu harmoni. Nah, jadi yang paling utama yaitu ketika kita akan berimprovisasi, kita akan memainkan musik, pertama yaitu adalah pengetahuan kita tentang harmoni. Harmoni ini diibaratkan pengetahuan tentang makan dan minum, apa saja makanan yang sehat dan apa yang tidak sehat. Ketika seorang ibu memberikan makanan dan minum kepada anaknya, tentu si ibu harus tahu, punya bekal ilmu tentang pengetahuan makanan yang baik untuk anak. Nah, itu pun sama dalam ilmu musik, ilmu harmoni ini adalah merupakan pengetahuan yang memang harus dibutuhkan ketika kita akan menyuguhkan sebuah karya musik. Pengetahuan itu bisa berupa skala melodi, kita harus tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana memainkannya, kemudian chord,
apa saja hubungan chordnya, relasi chordnya apa, sehingga kita memainkan melodi itu benar-benar menginduk kepada chord yang dimainkan. Dan banyak sekali alternatif dengan pengetahuan chord ini, bahwa kita memainkan melodi ini bisa lebih mudah dan lebih rileks dan leluasa, karena kita paham dan tahu apa saja yang bisa kita mainkan di dalam chord, iringan chord tersebut. Kemudian mengenai ritmik, itu pun penting. Ritmik ini kaitan dengan bagaimana ketepatan kita menentukan ritmik ini, ketukan-ketukan dalam memainkan melodi ini disesuaikan dengan karakter irama musik yang dimainkan. Ini sangat penting. Ini pun salah satu faktor pembentuk daripada soul itu sendiri. Kemudian mengenai teknik, ini sangat penting sekali, teknik bermain gitar, mengolah nada. Mengolah nada ini berdasarkan pada nada-nada yang muncul dari dalam diri kita, sehingga ada keras dan lemahnya. Ada nada-nada yang mendesah, mungkin ada yang banyak sekali lah efek-efek yang dimunculkan dari pengelolaan teknik seperti sliding, bending juga sama, vibra. Untuk mengolah vibra juga banyak sekali, ada vibra cepat, vibra lambat. Bending juga sama, ada bending yang dari bawah diangkat, ada yang dari atas. Nah, ini banyak sekali. Saya kira Anda semua lebih paham ini mengenai teknik ini, sehingga bisa benar-benar memainkan karya ini benar-benar dengan menyentuh rasa-rasa setiap orang yang mendengarnya dengan sentuhan yang kita mainkan. Ada keras, ada lemah, ini dinamik. Nah, dinamik, kita sampai kepada dinamik. Nah, itu benar-benar harus dilatih, sehingga kita terbiasa dengan mengolah rasa yang beragam ini, sehingga benar-benar ini merupakan sebuah makanan yang sangat bergizi sekali dan enak, lezat untuk didengarkan, dinikmati oleh orang lain. Kemudian mengenai ini ada manajemen energi. Manajemen energi artinya bahwa kita masih punya energi tertentu, energi yang memang siap untuk dipakai, digunakan. Nah, berbeda energi yang digunakan untuk pelari sprint yang 100 meter dengan maraton. Berarti persiapan energinya juga sangat beda. Bukan berarti pelari sprint itu lebih lemah staminanya, tapi dia memanfaatkan jarak yang ditempuh itu dengan sekuat tenaga sampai akhirnya dia mendapatkan menang. Dan untuk maraton beda lagi strateginya. Artinya staminanya harus diirit-irit, harus diatur di menit, sehingga sampai ke tempat tujuan yang jaraknya berkilo-kilometer ini bisa dalam keadaan selamat, sehat, dan tidak memaksakan stamina, sehingga kehabisan napas dan jatuh pingsan pada ujung-ujungnya. Nah, ini penguasaan energi ini sangat penting sekali dalam ketika kita memainkan melodi. Energi ini akan benar-benar menguatkan, merupakan kekuatan dalam melahirkan sentuhan-sentuhan nada yang dihasilkan. Kemudian hal yang alamiah. Nah, ini alamiah ini adalah segala sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan alam. Alam itu menghendaki sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang mengalir tanpa dipaksakan. Apabila dipaksakan maka akan rusak. Artinya kita bermain apa adanya, dan kita tidak terlalu menuntut sesuatu dari orang lain, dan kita tidak perlu permainan kita agar orang lain memuji kita ataupun memberikan aplaus, sehingga kita, kalau permainan kita jelek maka kita akan sakit hati karena banyak orang yang kecewa dan tidak mengaplaus dan memuji. Nah, ini ada satu sikap yang kurang baik, dan itu akan mempengaruhi soul itu sendiri. Permainan menjadi tidak alamiah
karena banyak dipaksakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan keinginan hati, tidak sesuai dengan keinginan alam. Ini yang alamiah, inilah yang memang harus ditempuh, yang harus dilakukan. Kemudian pesan yang ini disampaikan kalau dalam musik tanpa lirik, yang berarti pesannya adalah pesan yang melalui seni ini, yaitu melalui nada. Nah ini bukan berarti musik itu harus ada pesan, itu harus ada lirik lagu, tapi ternyata tanpa lirik pun pesan bisa disampaikan, walaupun memaknainya itu bisa beragam. Seperti ini misalkan. Nah ini pesan-pesan dari permainan ekspresi yang saya mainkan ini, tentu saja ini mengandung banyak persepsi. Apa yang ini disampaikan? Apakah mungkin karena lagi marah atau lagi galau dan sebagainya? Beda lagi dengan nada-nada yang dimunculkan secara lembut dan pelan. Nah ini mengajak pada pendengar untuk berpikir dan ikut merasakan apa yang gejolak, apa yang sedang dirasakan oleh saya sendiri dan oleh seluruh alam ini. Satu hal lagi yang menurut saya sangat penting ini adalah yaitu dalam proses-proses kehidupan kita, perilaku kita selama hidup. Nah ini akan mempengaruhi soul itu sendiri. Berbeda sekali orang yang terbiasa hidup nyaman dengan orang yang biasa hidup menderita. Sentuhan-sentuhannya beda sekali. Itu artinya orang yang terbiasa tidur kadang-kadang di lantai atau di pinggir jalan, dengan orang-orang yang bisa tidur di tempat yang nyaman seperti di hotel, itu bagaimana beda sekali kepekaan hatinya. Dan orang-orang yang biasa hidup di lingkungan orang-orang miskin dengan orang yang hidup di lingkungan orang kaya, orang-orang yang banyak uang dan tidak punya uang, itu berbeda sekali. Dan di sini sangat mempengaruhi bagaimana kedalaman hati kita dalam menyampaikan sesuatu pesan melalui musik ini. Adanya bahwa soul ini didapatkan tidak hanya secara teknis tapi saja, dan dilatih di tempat-tempat yang memang melatih soul itu sendiri. Tapi ini muncul dari proses yang panjang dari perjalanan hidupnya, karena karya itu merupakan cermin dirinya sendiri. Saya bisa memainkan itu mungkin bisa dilatih karena sering bermain, tapi seringnya bermain tidak menjamin bahwa soul itu bisa didapatkan. Dan utamanya bahwa soul yang benar itu adalah permainan musik yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Nah dalam istilah syariat itu namanya, ada istilah adalah barokah. Jadi manfaat yang barokah inilah yang memang agak sulit didapatkan, karena itu harus jalan dengan perilaku kita yang selalu mengacu kepada hal-hal yang baik. Hal yang baik, apapun didapatkan dengan cara yang baik, dinikmati dengan cara yang baik, dibelanjakan dengan cara yang baik, termasuk dimainkan dengan cara yang baik, nanti hasilnya pun akan baik. Nah, dan ini adalah yang dimaksud dengan soul yang sesungguhnya. Artinya muncul dari kedalaman hati. Kita mau memberi ya memberi, jangan menuntut balas apa-apa. Nah kalau kita di dalam hati kita ingin memberi tapi ternyata hanya ingin dibalas, berarti itu namanya tidak ikhlas, dan itu tidak akan mengganggu kenyamanan hati orang lain. Tak seorang pun diberi oleh diri kita, tapi kita mau memberi karena ingin mengharapkan balasan. Kalau tidak mengharapkan balasan, kita tidak akan memberi. Nah inilah, walaupun ini berbeda dengan hukum dagang, tetap saja kita harus membayar dan sebagainya, mengharapkan uang dari dagangan yang kita jual. Itu pun nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah sekarang kita coba mainkan bagaimana mengolah satu komposisi musik dengan berusaha menggunakan pilar-pilar soul yang dijelaskan barusan. Chord yang dimainkan yang diiringi adalah menggunakan G minor dan C minor. Pada dasarnya di G dengan C minor kembali ke G. Nah ini pun sengaja dengan chord yang ini karena menggunakan C minor ini nada-nada
yang yang bisa membangkitkan kedalaman hati ini soal ini. Nada-nada sedih, nada-nada haru yang bergejolak dengan nada-nada yang dalamnya seolah-olah syarat dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, di sini akan memicu kita untuk memainkan musik secara ekspresi dengan dinamika sentuhan-sentuhan nada yang dimainkan beragam sekali. Nah, kita coba mainkan dan Anda mudah-mudahan bisa menyimak dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini tidak bermaksud menggurui ataupun apa, tapi kita sama-sama berbagi dalam rangka menuju pada hal yang jauh lebih baik. Ini bukan berarti yang benar juga, karena banyak sekali cara-cara yang ditempuh yang lebih benar lagi. Ini hanya merupakan alternatif solusi bagi kita yang sama-sama mencintai musik dan mengharapkan bermusik dengan baik dan benar dan bisa diterima oleh banyak orang. Nah, kita dituntut untuk berpikir dulu sesaat agar kita tidak kebingungan ketika akan berimprovisasi. Chord yang dimainkan adalah G dengan C minor. Berarti ya nada yang skala yang bisa gunakan ketika kita di C minor bisa menggunakan C minor blues. C minor blues, kemudian C minor melodik, C minor melodik ini juga bisa. Ini mungkin akan terkesan jazz, tapi pengetahuan ini penting juga agar kita memang lebih leluasa berimprovisasi, lebih kaya. Ketika di C minor nih, nah ini juga bisa menggunakan ketika di C minor menggunakan G minor blues. Dan setelah C minor kembali ke G. G ini bisa menggunakan G mixolydian. Kita gunakan G7 atau G mayor biasa. Kalau G mayor biasa menggunakan G mayor atau G Ionian. Tadi G mixolydian. Atau G minor blues, G mayor minor blues bisa. Banyak sekali skala yang bisa digunakan, termasuk menggunakan skala-skala etnik seperti skala G Phrygian. G Phrygian ketika di C minor bisa. Nah, saya kira ini banyak sekali. Ini sebenarnya dalam pengetahuan harmoni atau bermusik ini sangat penting agar kita bisa lebih leluasa memainkan improvisasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan siapa yang mendengar musik ini. Bisa nge-jazz, bisa nge-blues, dan bisa nge-pop. Ini pun akan disesuaikan dengan keadaan. Nah, sekarang kita coba mainkan.
Thank you.